Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang sekam padi. Saya langsung saja. Sekam padi adalah bagian terluar dari butir padi. Sekam padi merupakan produk samping yang melimpah dalam proses penggilingan padi, yaitu sekitar 20% dari bobot gabah. Sekam padi terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Berikutnya manfaat sekam padi. Yang pertama, sumber silika. Silika dapat diperoleh dengan membakar sekam padi pada suhu tertentu sehingga dihasilkan abu yang berwarna keputih-putihan yang mengandung silika sebagai komponen utamanya. Yang kedua, penghasil pelarut berupa minyak. Memasakkan sekam dengan adanya larutan asam dan proses destilasi uap akan menghasilkan minyak yang berfungsi sebagai pelarut. Yang ketiga, bahan bangunan. Sekam digunakan pada bahan bangunan terutama kandungan silika untuk campuran pada pembuatan semen porlak, bahan isolasi, dan campuran pada industri bata merah seperti cetakan batu bata ataupun batu bata tulis. Yang keempat, bahan bakar. Sekam dipakai untuk menggerakkan mesin dalam penggilingan padi. Selain itu dipakai untuk memanaskan udara dalam pengeringan padi. Yang terakhir, bahan pengamplas. Kandungan silika yang sangat tinggi pada bagian luar sekam mengakibatkan kekerasan yang tinggi pada sekam. Hal tersebut membuat sekam mempunyai sifat keras sehingga dapat digunakan sebagai pembersih dan politur. Abu sekam padi merupakan limbah yang diperoleh dari hasil pembakaran sekam padi. Pada pembakaran sekam padi, sebuah komponen organik diubah menjadi gas karbon dioksida atau CO2 dan air H2O, dan tinggal abu yang merupakan komponen anorganiknya. Sekam padi apabila dibakar secara terkontrol pada suhu tinggi sekitar 500-600 Celcius akan menghasilkan abu silika yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan proses kimia. Sebagian besar abu tersebut mengandung silika seperti logam oksida dan karbon residu yang diperoleh dari pembakaran terbuka. Setelah proses pembakaran sekam padi menjadi abu, zat-zat organik akan hilang dan meninggalkan sisa-sisa yang kaya akan silika. Selain itu, perlakuan panas pada silika dalam sekam padi menghasilkan perubahan struktural yang berpengaruh pada dua hal, yang tingkat aktivitas posulan dan kehalusan butir abunya. Secara umum, faktor suhu, waktu, dan lingkungan pembakaran harus dipertimbangkan dalam proses pembakaran sekam padi. Untuk menghasilkan abu yang mempunyai tingkat reaktivitas maksimal, silika merupakan unsur pokok abu sekam padi yang menguntungkan, karena pada kondisi yang sesuai dapat bereaksi dengan kapur bebas membentuk gel yang bersifat sebagai bahan ikat. Adapun kandungan abu sekam padi, yang pertama itu silika sebanyak 66-97,3% berat dari sekam padi. Yang kedua itu kalium oksida sekitar 0,58-2,5%. Yang ketiga itu natrium oksida 0-1,75%. Yang keempat itu kalsium oksida sekitar 0,2-1,5%. Magnesium oksida 0,12-1,96%. Hematit itu sekitar 0-0,54. Yang berikutnya fosfor pektosida itu sekitar 0,2-2,84. Yang berikutnya sulfur trioksida sekitar 0,1-1,13. Yang terakhir C1 senyawa itu sekitar 0,0-0,42%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rusli dari kelompok 4. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudara Gilbert, yaitu tahapan pembuatan abu sekam padi. Yang pertama itu menyiapkan bahannya, yaitu sekam padi. Nah, sekam padi merupakan salah satu sumber penghasil silika terbesar yang mengandung silika sebanyak 87% hingga 97% berat kering setelah sekam padi diubah menjadi abu sekam padi melalui proses pembakaran. Nah, selain jumlahnya yang melimpah, silika sekam padi juga dapat diperoleh dengan sangat mudah dan biaya yang relatif mudah.
Nah, selanjutnya proses pembakaran. Nah, pembakaran dilakukan dengan suhu 500 derajat Celcius hingga 800 derajat Celcius. Nah, pembakaran sekam padi pada temperatur 500 derajat Celcius masih mengandung karbon yang belum teroksidasi dengan sempurna, sehingga kadar silika dalam abu masih relatif rendah. Sedangkan pembakaran pada suhu 800 derajat Celcius akan menghasilkan abu yang dengan karakteristik kristal yang tinggi serta membutuhkan lebih banyak energi pembakaran. Nah, selanjutnya tahap pengujian. Nah, tahapan pengujian ini merupakan tahapan akhir yang dilakukan untuk mendapatkan karakteristik dari silika yang telah dihasilkan. Nah, pengujian yang dilakukan meliputi menghitung nilai produk, kadar air, kadar abu, dan kadar silika dengan menggunakan XRF. Nah, selanjutnya manfaat penggunaan abu sekam padi atau rice husk sebagai bahan pengganti sebagian semen. Nah, penambahan abu sekam padi pada sebagai pengganti bahan sebagian semen yaitu dapat meningkatkan kuat tekan beton dengan dan mengurangi penggunaan semen sehingga mengurangi daya produksi. Nah, selanjutnya meningkatkan ketahanan beton. Nah, abu sekam padi dapat meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan degradasi lingkungan serta meningkatkan ketahanan terhadap sulfat dan klorida. Nah, selanjutnya meningkatkan kepadatan beton. Abu sekam padi memberikan struktur mikro yang lebih padat, mengurangi pori-pori kapiler dan meningkatkan pembentukan senyawa CSH yang berperan penting dalam meningkatkan kekuatan dan kepadatan beton. Nah, selanjutnya yaitu dapat meningkatkan keberlanjutan. Nah, penggunaan abu sekam padi mendukung pengurangan emisi karbon akibat pengurangan konsumsi semen Portland dan mengoptimalkan limbah pertanian sebagai material konstruksi. Selanjutnya pengaruh abu sekam padi atau rice husk sebagai pengganti sebagian semen. Nah, penggunaan abu sekam padi pada beton dapat meningkatkan kuat tekan beton melalui reaksi Pozzolani, yaitu kemampuan abu sekam padi yang kaya silika untuk mengikat kalsium hidroksida CaOH2 yang terbentuk dari hidrasi semen. Nah, membentuk pengikat tambahan seperti kalsium silikat hidrat atau CSH. Nah, reaksi ini mengisi pori-pori yang halus, meningkatkan kepadatan beton, mengurangi porositas dan menghasilkan beton yang lebih kuat dan tahan lama. Nah, selanjutnya perbandingan kuat tekan semen beton yang menggunakan semen beton normal dan yang menggunakan abu sekam padi. Nah, untuk beton normal pada usia 7 hari itu dengan rata-rata nilai MPa yaitu 18,75 MPa. Nah, untuk penambahan abu sekam padi sebanyak 3% mendapatkan nilai kuat tekan 17,33 MPa. Nah, untuk penambahan 5% mendapatkan nilai kuat tekan sebesar 16,64% MPa. Dan untuk penambahan abu sekam padi sebanyak 10% mendapatkan kuat tekan sebesar 14,91 MPa. Nah, pada usia 28 hari untuk beton normal mendapatkan nilai kuat tekan 25,10 MPa. Untuk penambahan abu sekam padi sebanyak 3% mendapatkan kuat tekan sebesar 26,26 MPa. Nah, untuk penambahan abu sekam padi sebanyak 5% mendapatkan rata-rata nilai kuat tekan sebesar
30,38 MPa. Dan untuk penambahan abu skampadi sebanyak 10% mendapatkan nilai kuantikan sebesar 19,84 MPa. Nah, pada perbandingan kuantikan tersebut dapat dilihat pada penambahan abu skampadi itu cukup membutuhkan waktu untuk mendapatkan nilai kuantikan yang maksimal. Nah, selanjutnya contoh pengaplikasian penggunaan abu skampadi atau Rhesus as yaitu pada rumah ramah lingkungan di Yogyakarta, yaitu pada plesteran dan dinding percetaknya, dan untuk gedung riset teknik sipil di Institut Teknologi 10 November. Untuk standarisasi penggunaan abu skampadi dan Rhesus as atau Rhesus as, yaitu ASTM C618, Rhesus as dengan kualitas yang tepat, kandungan silika yang tinggi, amorf, dan kehilangan saat pembakaran atau LOI rendah dapat memenuhi persyaratan dalam standar ini. Nah, Standar Nasional Indonesia atau SNI BSN mengacu pada standar semen seperti SNI 032834/2000, spesifikasi beton atau standar terkait bahan fosolan yang digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi Rhesus as atau abu skampadi. Nah, spesifikasi teknis standar tersebut menentukan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dari Rhesus as atau abu skampadi itu sendiri, seperti kandungan kimianya, yaitu mengandung kandungan silika SiO2 yang tinggi, biasanya antara 87% hingga 98%. Nah, untuk sifat fisiknya, kehalusan vertikal, semakin halus semakin reaktif, luas permukaan spesifik, dan berat jenis. Nah, kehilangan saat pembakaran atau loss on ignition, batas maksimum kandungan karbon yang tidak terbakar yang mengidentifikasi efisiensi proses pembakaran. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan pada kolom komentar. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.